Pagi juragan, butuh jasa angkat barang? Baik, silakan. Hati-hati. Bismillah. Dia hanya seorang buruh angkat barang. Mengapa bisa jadi wali? Karena dia sangat suka beribadah. Tapi setiap hari dia di pasar seperti orang biasa. Iya, dia hanya mencari sesuap nasi. Setelah cukup, dia akan habiskan waktunya untuk beribadah. Oh, begitu. Nah tuh, dia sudah selesai. Permisi, sudah selesai juragan? Nih upamu. Terima kasih. Syukur alhamdulillah dapat rezeki juga. Dengan begini aku bisa beribadah dengan tenang. Allahu Akbar. Ya Tuhan, aku sangat senang beribadah. Hanya saja aku harus meninggalkan ibadah sejenak untuk mencari kebutuhan badan hamba. Sekiranya Engkau sudi mengabulkan, maka berikanlah aku kecukupan hidup tanpa harus bekerja, sehingga aku bisa habiskan seluruh waktuku untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Amin. Doa apa yang dia minta? Hidup cukup tanpa bekerja. Nah, itu tujuan kita ke sini. Tuan, apakah butuh jasa angkat barang lagi? Oh ya, tolong bawakan. Bismillah. Nah, sekarang tugasmu buat salah satu barang bawaannya hilang supaya dia difitnah. Tapi tujuannya apa ya? Ntar kamu juga paham. Sudah selesai tuan. Sebentar, saya cek dulu. Loh, barangnya kok hilang satu karung? Penjaga, penjarakan dia. Dia telah mencuri barangku. Ya Tuhan, aku berdoa minta kecukupan agar bisa beribadah dengan leluasa. Mengapa justru aku difitnah dan dipenjara? Doamu telah dikabulkan wahai sang wali. Bagaimana bisa? Kamu kan meminta rezeki cukup tanpa kerja supaya bisa leluasa beribadah. Jadi disinilah tempatnya. Maksudnya setiap hari petugas akan memberimu makan sehingga kamu tidak perlu lagi menjadi buruh angkat barang dan bisa beribadah sepuasnya di sini. Baiklah, terima kasih. Dikala Allah titipkan harta benda, itu bukan buat pamer. Jangan bangga dengan titipan. Yang punya harta Allah dititipkan pada Anda supaya Anda bisa ibadah dengan harta itu. Mudah bagi Allah mencabutnya, dipindahkan pada orang lain. Kamu aja deh yang beramal, dia tidak. Fulan, kamu itu jarang tahajud, jarang puasa, amalan kamu belum banyak, hafal Quran juga tidak. Nih saya titipkan harta supaya dengan harta itu kamu bisa menyaingi amalan yang lainnya. Dititipkan oleh Allah, nggak dipakai, malah dipakai pamer. Dikasih motor oleh Allah, maksudnya supaya dia berangkat ke masjid, bisa ke masjid berjamaah, ta'lim digunakan, cari harta yang halal, ada kemudahan. Begitu dikasih pertama kali, ceklik foto, bikin status, alhamdulillah Allah telah berikan rezeki. Kenapa sampai pasang status? Biasa aja. Yang lain dikasih mobil diam-diam aja. Gunakan pada yang baik. Itu nilai kebaikan, gunakan. Jadi Anda dikasih, keluarkan posnya. Nah, Anda tiru Yazid. Begitu diberikan kelebihan oleh Allah, ini untuk keluarga saya, untuk mencari makanan yang halal, untuk mencari sekolah yang halal, untuk mencari kebaikan yang halal. Ini istri supaya masak makanan yang halal, supaya semangat dalam kebaikan. Selebihnya titipan untuk orang lain. Dititipkan lewat tangan Anda supaya Anda memberikannya. Dititipkan lewat tangan Anda aja. Coba cek. Barangkali kelebihan itulah yang jadi infak. Kalau zakat sudah tidak usah ditanya, itu wajib. Barangkali sebagiannya untuk sedekah. Hati-hati, infak untuk orang tua, Al-Baqarah ayat 215 itu. Orang tua, kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Anda sudah diangkat oleh Allah, diberikan kesuksesan. Yang berhasil menjadikan Anda sukses barangkali bukan Anda cuma 30%. Barangkali orang tua tuh, ibu yang sering berdoa di malam hari. Ya Allah, tolong jadikan anak saya, ya Allah, mendapatkan kelapangan hidup. Tidak seperti kami hari ini. Jadikan tempat tidurnya nyaman, tenang dalam hidupnya supaya bisa tahajud di malam hari, merawat anaknya dengan baik. Tadinya cuma di alas dilihat anaknya belum pernah sadar. Bapaknya nyangkul sana sini berdoa, ya Allah, kalau saya cuma singkong, anak saya mohon berikan kenikmatan. Itu yang sampai ke langit. Anda tuh cuma ikhtiar aja. Itu yang ke langit, itu air mata ibunda, peluh keringat bapak dan sebagainya. Itu yang hadir. Begitu sudah dapat kematangan, seakan-akan milik sendiri saja. Bapak tidak pernah ditengok, ibu tidak pernah ditelepon, kebaikan tidak pernah disampaikan, dosa itu. Salah itu. Bahkan ketika Anda berdoa pun, minimal dalam doa sertakan orang tua. Bukankah di Quran surah 46 ayat 15 itu disampaikan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Orang tua dimasukkan. Karena begitu Anda mendapat nikmat, kata Allah, barangkali itu peran orang tua, bukan peran Anda. Hati-hati. Masa dengan doa aja nggak bisa? Tidak ada mantan orang tua. Ketika meninggal, setidaknya Anda sertakan doa. Ada seorang ibu punya anak 5, bisa merawat anaknya, 5 orang dirawat. Setelah tumbuh menjadi sepuh, yang 5 ini masa nggak bisa rawat 1 orang? Ibu merawat 5 anaknya.
Ketika ibunya sudah siap dirawat, disiapkan anak itu supaya bisa merawatnya. Masa yang 5 ini nggak bisa rawat ibunya? Yang 1 orang, 1 rawat 5, kenapa nggak bisa rawat 1? Bahkan ketika salah satunya berada di ujung kematiannya, misal sakaratnya, sulitnya, ibunya akan berkata, ya Allah, kalau bisa mohon jangan anak saya saja ya Allah, saya saja. Bapaknya diam, cari darah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemarin satu tempat di Jakarta, saya datang, Masya Allah, ada seorang bapak mendidik anaknya, harta gunakan, mumpung masih ada waktu. Kalau sudah nggak ada, susah. Ya. Satu doa. Doa ini sering dibacakan di hari Jumat setelah sholat Jumat. Ini doa warisan para ulama kita sampai punya riwayat ke masa-masa salaf sebelumnya. Singkat, 3 yang diminta. Anda boleh ikuti. Allahumma ikfina Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka wa bita'atika an maksiatik. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada hamba semua yang halal dalam hidup, jauhkan dari yang haram. Maka Anda akan dijaga. Anda para suami, matanya akan dijaga oleh Allah supaya tidak menatap yang haram-haram yang bukan mahram Anda. Kemudian yang kedua, ingat betul, bifadlika amman siwa. Ya Allah, minta keutamaan. Jadi kalau sedang bekerja, dikasih pekerjaan yang paling utama. Dan yang terakhir, ini yang paling indah, bita'atika an maksiatik. Ya Allah, jaga supaya sampai wafat saya mengerjakan amal soleh yang taat dan jauh dari maksiat.